Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matillahi ikhwana wa kunna ala syafa hubratin minan nar fa anqadhakum minna kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu iyyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah qala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, bersyukur kita kepada Allah SWT hari ini masih dipilih Allah, masih diberikan akal sehat, jasmani sehat, ruh sehat, iman sehat, sehingga kita sampai hari ini subhanallah akal kita berfungsi, bisa membedakan antara bulan suci Ramadan dengan bulan yang lainnya, bisa membedakan suara azan dengan suara lainnya. Kenapa? Karena hingga hari ini ada saudara-saudara kita yang muslim nggak bisa membedakan antara Ramadan dan bulan Ramadan, sehingga pada siang hari santai aja ya, ngelepus, ngerokok ya, ngegahwa, minum kopi ya, santai aja, nggak bisa ngebedain. Nah, kita bersyukur pada Allah diberi akal sehat dan berfungsi, kita tahu membedakan bahwa ini adalah bulan yang penuh maghfirah, kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bagaimana tidak kita, saudara kita hari ini di Palestina, jangankan sholat taraweh, sholat wajib dibombardir, diacak-acak hari ini. Mari kita bantu dengan doa minimal sebagai saudara kita yang hari ini mereka sama sekali sulit, tidak diberi kesempatan untuk ibadah kepada Allah SWT. Semoga Allah mengirimkan tentara-tentara terbaik ke sana ya, yang siap membela saudara kita. Dan itu memang prediksi Nabi kita Muhammad SAW bahwa yang akan membebaskan Palestina adalah nanti para mujahid dari negeri kita, dari Indonesia, insya Allah. Salawat beriring salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah, uswah, teladan, contoh terbaik buat kita sekalian. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, sesuai dengan judul pada malam hari ini, saya diberi amanat untuk menyampaikan tentang iktikaf. Subhanallah. Ini nggak ada kaitannya dengan perang jihad. Iktikaf ini subhanallah, ini perjuangan yang sangat berat sebenarnya. Iktikaf, persiapan untuk iktikaf hampir sama dengan persiapan kita ibadah haji dan umroh. Sehingga ada seorang ulama Mesir menulis buku itu tentang faedah iktikaf. Bagaimana ya, setelah iktikaf ini subhanallah. Iktikaf adalah berdiam diri kita di masjid 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau tahun ini insya Allah 9 hari ya, semuanya sepakat insya Allah, nggak ada lagi perbedaan insya Allah kita ya. Bahkan Arab Saudi sudah memberi maklumat bahwa Idul Fitri 1 Syawal pada hari Jumat insya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, jadi mempersiapkan diri lahir batin untuk menghadapi, untuk melaksanakan ibadah iktikaf. Artinya kita cuma bukan berdiam diri di masjid, tidak berbuat apa-apa. Bagaimana sunnah-sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah iktikaf yang ada di masjid? Yang pertama, memperbanyak sholat sunnah. Dan tentunya siap untuk bangun malam. Jadi tarawehnya diundur nanti jam 2 minimal setengah 2. Dan hari ini saudara kita subhanallah ya, di daerah Jawa Timur ada satu pesantren itu yang tarawehnya 30 juz, kita bisa bayangkan subhanallah. Dan alhamdulillah adik kita nih subhanallah yang mimpin tadi itu ya,
Hafiz Quran. Udah berapa juz, Dek? 16, subhanallah. 16 juz. Ini memang akan dimunculkan. Nah, di sana di Palestina tuh adik-adik kita umur 14 tahun ke bawah itu hafiz Quran semua. Yang mereka khawatirkan itu muncul hafiz Quran yang menjaga Al-Quran, merawat Al-Quran ini. Dia khawatir, maka dibombardir, dihabisin terus. Tapi sunatullah di Palestina itu ya, jadi yang dibantai itu umpamanya 2000 orang, Allah lahirkan 4000, selalu seperti itu. Jadi nggak pernah habis warganya. Itu sunatullah ya, udah rencana Allah ya. Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi kembali kepada iktikaf, yaitu hampir seperti ibadah haji atau umrah. Poin pertama, ayakuna khairon min qabli. Siap menjadi orang yang baik setelah selesai iktikaf, setelah dia umrah, setelah dia haji. Wa in kana khairan li ahlihi fa khairun li ahli. Kalau dia baik terhadap keluarganya, subhanallah, seluruh famili dihubungi, disambung silaturahim, nggak putus. Nggak karena ini saudara kita yang susah nih, miskin, ya udah jangan dideketin, jangan disambangi, nggak perlu. Jadi nggak bisa, silaturahim itu harus sambung kita. Sebab ancaman dari baginda Rasulullah itu nggak main-main. Man qatala rahim qatala rizqah. Siapa yang putus silaturahim, putus rezekinya, bisa putus. Jadi kita jangan anggap remeh saudara kita yang kebenaran tidak berpunya, kita nggak tengok. Giliran saudara kita yang yang mampu ya, yang mewah, kita sering datang. Jangan, ini semua sama di mata Allah, nggak ada yang istimewa. Ketika kita masuk masjid atau ke sana ke Baitullah, ke Ka'bah, nggak ada yang ditanya, lo orang miskin orang kaya kagak, nggak ditanya. Pedagang saudagar nggak ditanya. Jabatan nggak dipakai di sana ya, nggak. Wah, saya ini tentara, polisi, nggak berlaku di sana. Yang berlaku paspor ya, jadi nggak berlaku. Jadi nggak berlaku. Wah, ada nih keturunan orang kaya, keturunan Habib, keturunan Kiai, nggak ada. Siapapun sama di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Mampukah kita nih mempersiapkan diri untuk iktikaf, agar setelah iktikaf lebih baik? Pertama, khairun li ahli, terhadap keluarganya, subhanallah. Tidak ada gontok-gontokan, benar-benar berbagi kasih sayang terhadap keluarganya. Tidak kenal kasta, tidak kenal masalah jabatan, kedudukan. Kalau hal ini satu poin ini bisa diambil oleh para punggawa, para pejabat negeri kita yang muslim, subhanallah, dia bisa iktikaf, subhanallah, akan memberikan dampak yang positif, kebaikan kepada masyarakat, bangsa dan negeri kita ini. Mana Allah. Jadi satu aja. Wa in kana khairan li jarihi fa yakunu khairan li jari. Kalau sebelum iktikaf, sebelum dia umrah, sebelum dia haji itu baik terhadap tetangganya, maka lebih baik, bertambah kebaikannya, subhanallah. Dan ketika dia berpunya, memiliki harta, itu cuma titipan, numpang lewat, nggak ada rasa bangga. Ibaratnya kayak tukang parkir, tukang parkir mobilnya mereknya macam-macam, waduh, mobil mewah semua ada situ, Lamborghini ada, tapi nggak bangga tukang parkir. Ketika diambil satu yang punya, nggak dihalangin, silahkan. Satu habis, mobil itu habis, nggak kehilangan. Jadi orang yang dititipi harta ini oleh Allah SWT, kalau dia merasa itu adalah kewajiban dia sebagai hamba Allah, sebagai titipan, nah bagaimana kita titipkan lagi? Sebab yang kita makan, subhanallah, terbatas, paling cuma sesuap, terbatas banget. Jadi paling sesuap doang, sepiring doang. Kita nimbun beras satu gudang lagi, nggak kemakan semua, bisa-bisa dimakan kutu, bisa-bisa. Jadi berbagi, subhanallah, terhadap tetangganya. Seorang dokter, subhanallah, tinggal di Sukoharjo, dia membentuk Hilal Ahmar, waktu itu launching bersama saya, bersama kami. Dan seorang dokter tersebut, subhanallah, dibutuhkan bukan untuk diri sendiri, keluarga sendiri, masyarakat dan berbagai agama datang berobat. Selesai berobat, nggak ditanya lu muslim, lu kafir, kagak. Mau orang Hindu, Buddha, Kristen, Islam, itu dokter Sunardi, Allah yarham,
ya. Datang ke situ, habis berobat dikasih ongkos. Bapak, Ibu ada nggak buat beli buburnya? Dikasih ongkos. Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi kita punya motivasi untuk itikaf. Bagaimana setelah itikaf ini? Ayakuna khairun li jarihi. Semakin baik terhadap masyarakat sekitarnya. Empatinya, pedulinya kepada masyarakat begitu tinggi setelah itikaf. Wa in kana khairan li dinihi, apabila dia baik untuk agamanya, di biladihi, untuk negaranya, maka akan lebih baik. Nah, persiapkan diri ya, untuk memasuki 10 malam terakhir. Ini berat emang. Jadi yang pertama disunahkan untuk menghidupkan sholat-sholat sunnah. Di antaranya mungkin yang jarang orang amalkan itu sholat suruk. Tahu dek, sholat suruk dek? Ya, suruk atau tulu. Sholat tulu jarang sekali tuh. Padahal itu pahalanya sama aja kita umrah. Subhanallah. Sholat suruk atau tulu itu berdiam diri nih bapak habis sholat subuh. Ya udah begini aja, jangan bergerak kecuali mau pipis ya. Nggak keluar dari masjid, yang penting nggak keluar dari masjid. Kemudian kembali lagi baca Quran. Ya. Jadi 10 menit ya, setelah masuk, kemudian kita di situ berdoa mohon pada Allah. 2 rakaat sholat sunnah, 2 rakaat. Ini jarang sekali diamalkan oleh orang. Ya. Jadi kesempatan menghidupkan sholat sunnah, kemudian sholat duha, qobliyah, ba'diyah, menghidupkan sholat sunnah, dan sholat tarawihnya malam hari, masing-masing, nggak berjamaah. Ya. Kenapa kita berjamaah? Untuk mempermudah negeri kita ini. Ya. Jadi di negeri kita ini, subhanallah, udah banyak ulama, banyak kiai, banyak Quran aja masih banyak orang yang malas baca Quran. Ya. Quran di mana-mana udah banyak, kadang Quran gratis dibagi-bagi tetap aja. Ya. Dan bahkan ini alat ini subhanallah. Ya. Tinggal buka doang cetrek. Ya. Tinggal gituin doang Al-Baqarah. Ya. 268 udah ada artinya, subhanallah. Orang masih malas. Ya, masih malas. Malah muncul orang-orang yang merasa hebat, ya, merasa hebat bisa bikin Quran. Ini muncul ini. Ini orang nggak pernah itikaf berarti ini. Ya. Sampai Allah gambarkan di dalam surat Al-Anfal ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza tutla alaihim ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, qalu qad sami'na. Ya, ini mah gua udah sering baca, sering dengar. Udah nggak asing ini mah, ayat begini mah. Kuping gua udah biasa. Udah nggak kaget lagi. Nggak ada istimewanya. Lau nasa lakulna misl hadza. Ini yang parah lagi. Kalau saya mau, saya bisa bikin ayat kayak begini mah. In hadza illa asatirul awwalin. Ini kan cuma dongengan orang-orang zaman dulu, Al-Quran ini. Jadi nggak perlu dibaca. Jadi, ketika kita iktikaf justru perbanyak baca Quran. Syukur-syukur mampu sehari 5 juz. Gak bisa 4 juz, minimal 1 juz. Subhanallah. Ini kita itikaf. Jadi selesai itikaf benar-benar bersih, subhanallah. Kayak kita ke tanah suci kan? Sana kan ke Mekah. Pulang dari tanah suci, balik lagi ke tanah najis ya. Rumah kita, kampung kita ya. Negeri kita. Negeri yang penuh koruptor. Yunus ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang setelah jelas, gamblang, nyata, syamil, kamil, sempurna, lengkap semuanya. Al-Quran itu berita masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Bermuatan tentang teknologi, sains dan teknologi. Informasi tentang hari berbangkit, akhirat. Subhanallah. Qala alladziina la yarjuna liqa'ana. Orang-orang yang enggak berharap berjumpa dengan Allah berkata, "I'ti bi Qur'anin ghairi hadza." I'ti, kalau bahasa Krukut, iti atu, kasih, ganti, atau badil. Datangkan Al-Quran selain ini atau tukar, atau badil, ganti. Kul ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi, kata Rasulullah di ayat itu. Aku tidak pantas untuk mengganti Al-Quran dari pihak diriku sendiri. Kalau bahasa Krukutnya, gue nggak pantas ngeganti Quran tuh dengan seenak berok gue gitu. Ya bahasa Betawi gitu, seenak beroknya nggak berani.
In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku tidak lain hanya mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Inni akhafu 'alaikum adzab yaumin 'adzim. Aku khawatir kalian nanti akan ditimpa azab yang sangat keras. Jadi suruh tukar Quran ini. Makanya bagi persiapkan diri nih kita. Mau iktikaf, siap-siap. Baca Quran, sholat sunnah hidupkan. Kemudian bedah buku hadis, subhanallah banyak ya. Dan ada, maaf istilahnya, orang yang Allah kasih keistimewaan akalnya begitu. Hadis apa juga hafal ya. Dan yang ketiga, aktif. Artinya di masjid tuh jangan cuma ya iktikaf bobo melulu ya, bangun ya. Zuhur, bangun tidur lagi, asar, bobo lagi, bangun ini azan maghrib. Tapi penuh kegiatan, aktif. Bukan berarti mencak-mencak atau latihan bela diri, enggak, tapi penuh kegiatan itu masjid. Minimal tadabbur ayat, saling mengingatkan. Syukur-syukur ada muhadarah. Bagaimana menyampaikan satu ayat di hadapan teman-temannya, bergantian, subhanallah. Atau bacakan hadis-hadis sahih. Ini jadi penuh kegiatan, enggak di masjid cuma numpang bobo. Ya. Artinya habis subuh tidur, bangunin duha. Ya. Habis duha molor lagi, bangun zuhur. Enggak, tapi penuh kegiatan. Jadi selesai dari iktikaf, subhanallah. Ya, lebih baik dari orang yang enggak iktikaf. Harus begitu. Jadi selalu kita begitu. Orang yang baca Quran lebih baik daripada yang tidak baca Quran. Orang yang hadir ke pengajian harus lebih baik dari yang tidak ikut hadir ke pengajian. Jangan kita pulang ngaji ada teman ketemu teman, ya lu sih giliran malam Rebo nggak nongol deh. Kenapa sih lu nggak mau hadir pengajian? Ini kita nggak boleh. Kita udah ngaji, maksudnya lebih baik dari dia. Ya, kita doain ya Allah, mudah-mudahan kawan kita ini bisa hadir. Ya, kita cari informasi, apa khawatir sakit dia nggak hadir pengajian. Ya. Rasulullah jangankan pengajian, sholat berjamaah ini Rasulullah subhanallah itu memantau. Jadi sahabat-sahabatnya paham banget, paham. Ketika nggak hadir nih Jumat subuh berjamaah nggak hadir, waduh siapa nih? Kemana nggak hadir? Cari tahu, doakan ya Allah, mudah-mudahan ada keperluan yang lebih penting. Barangkali dia tugas di masjid lain, berjamaah di masjid lain. Jangan kita sindir. Si anu sih kalau enggak giliran subuh mah enggak nongol. Giliran di subuh ada acara makan bareng. Waduh hadir. Kan sekarang lagi ini alhamdulillah lagi ramai tuh biasa makan subuh berjamaah. Habis sholat subuh biasa ada tausiah di hari Ahad ya. Kemudian kita ngopi bareng ya. Ngopi bareng bersama DKM masjid dan jamaah masjid. Nah ini, jadi selepas Ramadan benar-benar menjadi lebih baik dan bermanfaat buat semua, terutama buat keluarga. Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi persiapkan baik-baik ya, untuk menghadapi masuk iktikaf. Kemudian hal-hal yang dilarang dalam iktikaf ya tentunya hampir sama semua ya, dengan hal-hal agama kita sendiri ya. Tentu yang membatalkan puasa kita tidak boleh di iktikaf. Dan jelas ayatnya Al-Qur'an surat Al-Baqarah 187. Auzubillahi minasyaitonir rajim wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Kita siap-siap 10 malam itu enggak nyampur dengan istri, ini penting. Kasih tahu istri ya. Jadi kita jaga banget itu 10 malam enggak nyampur dengan istri. Kita benar-benar, bukan berarti nggak boleh keluar. Di luar waktu itu, kita waktunya pagi nganterin anak sekolah ya silahkan. Ada tetangga yang meninggal, ya enggak? Bilangin aja gue lagi iktikaf nggak bisa ngantar, nggak bisa, tetap itu adab itu silahkan, nggak membatalkan iktikaf. Antar jenazah, ya. Jadi takziah, jadi waduh lagi ada iktikaf, sebelah rumah lu kebakaran, bilangin gue lagi iktikaf, nggak bisa, biarin, nggak bisa, kasih tahu. Tetap kita keluar bergerak, selesaikan apinya, matikan dulu, padamkan, baru ke masjid lagi. Bakaran ya udah talangin aja yang lain ya, habis rumah kita ludes ya. Jadi tetap hal-hal yang seperti itu darurat silahkan, nggak membatalkan iktikaf. Yang dilarang ketika iktikaf tuh keluar masjid, nggak ada keperluan apa-apa, nggak ada keperluan apa-apa ya enggak.
Wah, pasar udah ramai, kayaknya ada baju yang cocok nih, mana lihat dulu. Lagi itikaf kita keluar, nggak ada keperluan mau ngeliat baju timbang baju doang ya. Ada yang diincar nggak nih ya, koko nih, gamis. Nah, ini nggak perlu. Jadi itu membatalkan itikaf kita. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, intinya setelah saya itikaf itu persiapan buat 11 bulan ke depan, subhanallah. Ini berat sebenarnya, berat. Jadi penuh khusus, kemudian nggak berpikir masalah dunia lagi udah, ya. Maka persiapan 11 bulan untuk 1 bulan, ya. Kita nggak nyari nafkah, fokus untuk Ramadan, kegiatan Ramadan. Itu kalau mampu, ya, kalau bisa, ya, itu diusahakan. Kalau tidak bisa, ya udah mungkin, ya, karena gawe, ya, waktunya gawe berangkat, kemudian kembali ke masjid. Tetap berbuka di masjid, makan di masjid, tentunya dengan menjaga kebersihan yang ada di masjid, ya. Jangan sembarangan mentang-mentang kita boleh makan di masjid, ya, kita seenaknya ngotorin masjid, jangan sampai, insyaallah. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita persiapkan benar-benar, ya. Jadi untuk melaksanakan ibadah iktikaf ini berat, ya. Jadi persiapan lahir batin, ya. Persiapan lahir batin benar-benar untuk fokus ibadah pada Allah SWT hingga keluar menjadi yang terbaik, insyaallah. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.